Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa tiba-tiba udah penampilan terakhir. Gimana tadi teman-temannya? Menyenangkan pasti kan? Seru. Aku katanya mengecek, maaf. Aku mau ngecek suaranya over ini. Tahu itu? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Oke, tapi aku gak katanya ngelawak di sini teman-teman. Saya mau cerita tentang Abu Nawas. Sebelumnya ada yang tahu siapa itu Abu Nawas? Usuk gak ono sing ngeroh iki. Oh iya, siapa yang gak kenal? Oh iya, saya akan memberitahu. Abu Nawas itu seorang ulama sufi di zamannya Harun al-Rashid, yakni lebih tepatnya pada dinasti Abbasiyah. Biasanya kan ceritanya Abu Nawas ini humor, lucu, tapi saya milihnya yang nggak humor. Tadi wes ada soalnya. Oke. Jadi karena Abu Nawas itu seorang yang cerdas, tentu saja dia memiliki murid yang banyak. Nah, ada salah satu muridnya ini suka banget tanya sampai Alif mungkin banget kamu nanya gitu. Nah, suatu ketika ada tiga tamu datang ke rumahnya Abu Nawas. Nah, mereka bertiga ini menanyakan hal yang sama. Orang pertama bertanya, menurutmu mana yang lebih utama, orang yang berbuat dosa besar atau orang yang berbuat dosa kecil? Menurut kalian, orang dosa besar atau orang dosa kecil? Sama aja. Oke. Pertanyaan pertama dijawab oleh Abu Nawas begini. Tentu saja orang yang melakukan dosa kecil. Mengapa begitu? Orang pertama bertanya-tanya, mengapa? Nah, Abu Nawas pun menjawab bahwa orang yang melakukan dosa kecil tentu saja dosanya mudah diampuni oleh Allah. Kemudian orang kedua pun bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang melakukan dosa kecil atau orang yang melakukan dosa besar? Sekarang menurut kalian yang mana? Kecil. Salah. Jawabannya orang yang tidak melakukan keduanya. Mengapa begitu? Karena orang yang tidak melakukan dosa kecil maupun orang yang tidak melakukan dosa besar tidak memerlukan pengampunan dari Allah. Gitu menurutnya. Kemudian orang kedua merasa puas dengan jawaban dari Abu Nawas. Kemudian orang ketiga pun menanyakan hal yang sama. Menurutmu mana yang lebih utama, orang yang melakukan dosa kecil atau orang yang melakukan dosa besar? Abu Nawas pun menjawab bahwa orang yang melakukan dosa besarlah yang lebih utama. Di sini penanya merasakan heran. Mengapa bisa orang yang melakukan dosa besar lebih utama dari orang yang melakukan dosa kecil? Abu Nawas pun menjawab alasannya bahwa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Nah, ketika orang tersebut merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas, setelah kepulangannya mereka, ada satu murid yang suka tanya itu tadi masih merasa tidak paham. Apa sih maksudnya guruku tadi? Aku kok nggak paham. Tak tanya lagi. Akhirnya murid itu pun bertanya kepada Abu Nawas, mengapa jawaban berbeda padahal pertanyaan mereka itu sama? Kemudian Abu Nawas pun menjawab, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama orang tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Apa maksud dari tingkatan itu? Tingkatan pertama, tingkatan mata, yaitu seperti anak kecil yang melihat bintang di langit, lalu dia mengatakan bahwa bintang itu kecil karena dia melihatnya bintang itu kecil. Kemudian ada tingkatan otak. Tingkatan otak itu seperti orang yang cerdas dan berpendidikan. Kemudian dia berkata bahwa bintang itu besar karena dia tahu dan memiliki pengetahuan bahwa bintang itu sebenarnya besar. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang bertingkatan hati, yaitu orang yang tetap mengatakan bintang itu kecil padahal dia tahu bahwa bintang itu besar karena dia tahu bahwa tidak ada yang lebih besar dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
murid itu merasa puas dan ia merasa paham. Kemudian ia bertanya lagi kepada gurunya, guru, apakah manusia bisa menipu Tuhan? Kemudian Abu Nawas pun menjawab, oh tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Pasti kalian juga kepokan gimana caranya nipu Tuhan. Emangnya bisa nipu Tuhan? Nah, akhirnya Abu Nawas memberikan tips untuk menipu Tuhan. Yang pertama yaitu memberi pujian dan memuji dan berdoa kepada Allah. Kemudian Abu Nawas pun muridnya bertanya, ajarkanlah aku bagaimana doa untuk menipu Tuhan. Kemudian Abu Nawas pun menyanyikan bersenandung melalui syair. Ilahilas tulil firdaus si ala wala agwa ala nari jahimi fahabli taubata wafir dunubi fa innaka wafiru dzambil azimi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.